Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kembali dapat beribadah bersama di dalam ibadah doa malam kita secara online. Sebelum kita mengawali dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita akan terlebih dahulu bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur segala kemurahan-Mu sepanjang hari, boleh kami tetap nikmati, rasakan dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Dan sebentar kami mohon akan pertolongan Tuhan dalam ibadah doa kami. Pimpin dan kuasai hati, pikiran dan hidup kami, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam kesungguhan. Kami mohon pertolongan Tuhan dari awal sampai dengan selesainya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 871, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Biru saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau,
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah Yesusku, ya Allahku. Kami memuji dan menyembah, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Ampuni hidup kami Tuhan, ampuni.
Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami memuji dan menyembah, kami mengagungkan Engkau, kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah hati dan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri, bersyukur buat kekuatan dan kesehatan kami, bersyukur buat kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan hidup kami Tuhan, kuatkan batin dan roh kami Yesus. Kuatkan di dalam kuasa roh-Mu yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami berharap hanya pada-Mu Tuhan.
Terima kasih Allahku, terima kasih, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Jamah dan kuasai batin dan hidup kami. Hanya Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Haleluya. Syukur, bersyukur. Jamah hati kami Yesus, jamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Malam hari ini kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GBPS Shalom Lamongan. Kita terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, berdoa untuk para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh keberadaan jemaat Tuhan agar tetap senantiasa di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Berdoa untuk jam-jam ibadah yang ada, secara khusus untuk ibadah doa malam secara online, biar Tuhan berkati. Lalu untuk ibadah raya, untuk ibadah doa pagi, dan ibadah wanita, semua kiranya juga boleh membawa pada seluruh anak-anak Tuhan boleh semakin setia kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia biar tetap aman, terkendali. Dalam beberapa waktu ada demonstrasi, biar tidak mengganggu pada kehidupan berbangsa dan bernegara, namun semua dapat ditangani dengan baik. Aparat keamanan TNI Polri biar juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, berikan tetap ketenangan dalam menangani situasi yang ada. Lalu kita juga berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan juga semua tetap dalam perlindungan Tuhan, sehingga pandemi ini boleh dapat ditangani dengan baik. Mereka-mereka yang terjangkit, mereka yang sakit boleh disembuhkan, dan terlebih pandemi ini dapat secepatnya boleh berlalu dari bangsa ini. Dipersilakan malam hari ini Ibu Lea untuk menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, terlebih sepanjang hari ini dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat di pagi hari. Sepanjang hari Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan aktivitas kami dengan baik, hingga pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun kami ada di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah tangga mereka masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua yang bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami sepanjang hari ini Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, melalui setiap ucapan kami, melalui perbuatan kami, bahkan yang tidak terlihat sekalipun Tuhan, dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua, layakkan kami untuk kami hidup di dalam kekudusan, di dalam kami menghadap hadirat Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan Yesus berkati agar semakin hari semakin sehat, dapat melayani Tuhan dengan tubuh jiwa roh yang sehat ini Tuhan. Usia boleh semakin bertambah, tetapi di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam melayani Tuhan, kesehatan yang dimiliki
tidak akan berkurang daripada Tuhan, melainkan semakin ditambahkan pula kesehatan tubuh, jiwa, rohnya, hingga Bapak Ibu Gembala kami dapat mengembalakan kami umat Tuhan di tempat ini, di GPPS Shalom Lamongan ini, sehingga jemaat Tuhan dapat dibimbing, dapat diarahkan sesuai dengan firman dan kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lain, Tuhan, para diaken penatua yang ada, Tuhan berkati pelayan musik, pujian, Tuhan berkati multimedia, Tuhan berkati para kolektan, penerima jemaat, Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM, Tuhan berkati mereka semua, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, sucikan dan kuduskan kehidupan mereka. Ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami bersatu hati di dalam melayani Tuhan, bergandeng tangan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami, kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, bukan menjadi beban di dalam kami melayani Tuhan, melainkan kami dapat bersungguh-sungguh, kami dapat melayani dengan penuh ucapan syukur, karena kami melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan, tambah-tambahkan kesehatan bagi seluruh jemaat pelayan Tuhan di tempat ini, agar dengan tubuh jiwa roh yang sehat kami dapat melayani Tuhan dengan penuh rasa syukur, penuh dengan ucapan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Berkati agar mereka semua di dalam penyertaan, di dalam kasih kemurahan Tuhan, mereka semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Apapun keadaannya saat ini Tuhan, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, tidak mengurangi iman mereka di dalam pengiringan akan Tuhan Yesus Kristus. Berkati di dalam sekolah, berkati di dalam pekerjaan, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati biar mereka semakin setia di dalam pengiring akan Tuhan, membangun iman mereka, sehingga iman mereka tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kota kami Lamongan, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan kota kami ini. Kalau akhir-akhir ini banyak demo di mana-mana Tuhan, baik kota kecil, kota besar, banyak terjadi chaos. Tuhan, ampuni kami semua. Tuhan berkati bangsa dan kota kami, kiranya tidak akan mempengaruhi stabilitas negara, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, tidak akan diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami serahkan roh-roh yang bukan kehendak-Mu, yang ingin menghancurkan, memecah belah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami, kota kami, semua dapat dikendalikan oleh Tuhan. Melalui para aparat keamanan yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terlebih tambah-tambahkan kesabaran di dalam mereka menghadapi situasi seperti saat ini, agar mereka tidak terpancing, agar mereka tidak panas hati, melainkan Tuhan melindungi mereka semua, sehingga aparat keamanan dapat menyelesaikan segala hal-hal yang terjadi pada saat-saat ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan berkati mereka juga, ampuni segala dosa, kesalahan mereka, tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu, tambah-tambahkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengatur bangsa kami, kota kami ini dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga terjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia atas pimpinan para pemimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa, kalau sampai saat ini masih pandemi, masih ada Tuhan, kiranya Tuhan berkati tenaga medis, para medis, Tuhan berkati agar mereka semua mendapat kesehatan, mendapat kekuatan, hingga mampu menyelesaikan masalah pandemi ini dengan baik. Bahkan pasien-pasien yang ada, orang-orang yang saat ini terjangkit, bahkan yang sakit, Tuhan kami serahkan padamu.
beri penghiburan, beri kekuatan iman, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan kami semua rakyat Indonesia, masyarakat Kota Lamongan juga menjadi rakyat yang taat, yang patuh akan peraturan pemerintah, sehingga kami dapat memutus mata rantai virus corona ini Tuhan. Dan kami sekali lagi mohonkan jika Tuhan mengendaki, segera lalukan pandemi ini Tuhan dari muka bumi ini, dari kota kami, dari bangsa kami, sehingga keadaan boleh berjalan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Kota Lamongan, di luar kota sekalipun, kiranya Tuhan memberkati kami semua, tambahkan iman kesetiaan kami di dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tuhan selalu memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua agar kami semakin setia mengiring akan Tuhan, agar kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, pemikiran kami, beri kami konsentrasi yang baik agar kami dapat menerima, mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan, terlebih dengan kekuatan dari Roh Kudus, kemampuan dari Roh Kudus, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan pada malam hari ini merupakan kerinduan Tuhan bagi umat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah doa malam, walaupun masih secara online, masih berjaga jarak, tapi kita yakin Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita, dan kita yakin kita mau belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, HP kita belajar bersama-sama. Kita mau sungguh-sungguh supaya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kita untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya berikan tema berkenan di hati Tuhan. Biarlah saat-saat pandemi seperti ini, saat-saat yang sulit, saat-saat yang sukar, tetap kita mau hidup berkenan di hatinya Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji nama Tuhan. Tentunya kita semua tahu bagaimana Tuhan setelah mengangkat Saul menjadi raja yang pertama di Israel, dan kita tahu awal-awal Saul menjadi raja, Saul penuh dengan kerendahan hati,
Tapi saat-saat terakhir dia sudah mulai tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Saul disingkirkan dan Allah mengangkat Daud untuk menggantikan Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel, bukan karena Daud itu pinter, bukan karena Daud itu kaya, bukan karena Daud itu gagah atau Daud itu pandai berperang. Tidak. Tetapi Daud dipilih oleh Tuhan karena Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 itu dijelaskan cukup jelas. Ya. Seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendaknya. Ya. Di sini saya ulangi pada ayat 22 bagian akhir, bagian B. Ya. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, perhatikan, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan di hatiku, berkenan di hatinya Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Dasar dari pengiringan kita kepada Tuhan, dasar dari kita melayani Tuhan ada dua hal. Hidup berkenan di hati Tuhan dan setia melakukan kehendaknya. Setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki kedua hal ini sesungguhnya yang dicari oleh Tuhan. Mengapa Daud disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan? Dan hal apa? Dan hal apa sajakah yang mendorongnya untuk melakukan kehendak Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang kita perhatikan dan kita mau mencontoh dari kehidupan Daud yang sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendaknya. Yang pertama kita melihat karena Daud mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Karena Daud mengenal Tuhan dengan benar. Satu ayat yang tidak asing bagi kita di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Mazmur ini sungguh sangat terkenal. Ya. Daud mengalami sendiri bagaimana pembelaan dan penyertaan Tuhan, sehingga dia benar-benar merasakan
bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sehingga kita melihat di sini Daud mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Daud berada di dalam lembah kekelaman, Daud tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya, memberikan kemenangan baginya. Hal itu membuat Daud tetap setia dan taat. Kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat, di dalam Mazmur pasal 23 ini, sekalipun aku berjalan, perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, berjalan bukan diam. Tidak dikatakan sekalipun aku diam dalam lembah kekelaman. Diam itu berarti terus ada di dalam lembah kekelaman. Tapi kalau berjalan pasti sekali waktu lembah kekelaman itu akan kita lewati. Ya. Kalau kita berjalan dalam lembah kekelaman, ya, seperti Daud, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kita, ya, kita mau belajar seperti Daud, mau mengenal Tuhan dengan benar, sehingga apapun yang terjadi kita yakin, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kalau Tuhan Yesus menyertai kita, maka Tuhan Yesus pasti memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan tetap kuat, tetap setia, dan tetap taat. Sehingga kita terus mengenal Tuhan dengan benar. Lalu yang kedua, karena Daud mengandalkan Allah. Jadi hidup kita supaya berkenan di hati Tuhan dan selalu melakukan kehendaknya, kita mau seperti Daud mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lihat di dalam Mazmur terlebih dahulu, Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai 9. Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai 9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan kita anak-anaknya. Bahkan di sini dikatakan oleh pemazmur, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jangan pernah kita berharap kepada yang lain, tapi kita mau terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-8, kalau orang ini memegahkan keretanya, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita, saya dan saudara bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita mau berharap kepada Tuhan, karena harapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mereka yang berharap kepada kuda, ya, akan jatuh, tetapi kita yang berharap kepada Tuhan akan bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Satu ayat yang tidak asing bagi kita. Inilah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tentunya kita memilih ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti Daud mengandalkan Tuhan sehingga dia boleh berkenan di hati Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, tentunya kita tidak mau mendapatkan kutuk. Ya. Sebab itu saat-saat yang sukar dan sulit ini, kita yang masuk dalam penghujung akhir zaman, menghadapi pandemi seperti ini, ya, mari jangan kita berharap kepada seseorang, walaupun itu orang itu dekat dengan kita. Mungkin orang itu orang yang kaya, orang itu yang pangkat derajatnya tinggi, ya. Mungkin semua apa yang ada di dunia ini dia miliki, tapi jangan pernah mengandalkan manusia. Kita akan kecewa. Ya. Walaupun manusia itu sanggup menolong kita, tapi namanya manusia. Ya, kalau kita datang kepadanya sekali, 2 kali, 3 kali, ya, mungkin kita masih dianggap. Tapi kalau terus-terusan kita minta tolong, pasti namanya manusia bosan. Ya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, jangan menganggap bahwa aku bisa, aku kuat. Semua ini aku kaya karena aku bekerja dengan kekuatanku. Ya. Kalau kita sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita merasa tidak perlu orang lain, kita merasa tidak perlu Tuhan, maka hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Kalau kita sudah merasa kuat, ya, lalu wis gak butuh sopo-sopo, gak butuh Tuhan, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ini 3 hal ini akan menjadi kutuk dalam hidup kita. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu hidupnya tidak akan mendapat berkat, tetapi akan mendapatkan kutuk. Nah, dijauhkan hal itu dari kehidupan kita. Mari kita mau belajar seperti Daud, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Daud bukan seorang yang penakut. Mazmur Fatsal 27 ayat 1-3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, ya, kita mau belajar seperti Daud, tidak takut apapun yang terjadi. Ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ya. Itu pengakuan Daud, dan juga pada malam hari ini Tuhan adalah terangku dan keselamatanku juga merupakan pengakuan kita. Dan kepada siapakah kita harus takut? Dan kalau Tuhan adalah benteng hidup kita, terhadap siapakah kita harus gemetar? Tidak ada yang akan kita takuti. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku.
sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Puji nama Tuhan. Sekalipun di sekitar kita tidak ada yang mendukung, tetaplah kita tidak boleh takut. Kita tetap percaya. Pertolongan Tuhan sudah datang ataupun belum datang, kita tetap percaya. Kita tidak boleh takut. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan orang yang takut kasihnya belum sempurna. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kalau kita ingin supaya kasih kita sempurna, kita harus meninggalkan segala ketakutan. Kita tidak boleh menjadi seorang yang penakut. Alkitab mencatat seorang penakut tidak mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. 21 ayat 8 kitab Wahyu. Tetapi orang-orang penakut, ya, penakut ditaruh di depan sendiri. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mengerikan sekali, ya. Jangan sampai kita masuk dalam kematian yang kedua. Supaya kita mendapatkan kerajaan surga. Kerajaan surga tidak hanya sebagai impian, tapi benar-benar akan kita miliki. Sebab itu jangan kita menjadi orang yang penakut, ya. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan keberanian, penuh dengan iman untuk tetap ada di dalam kasih Tuhan supaya kehidupan kita terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Hidup Kristen itu adalah sebuah peperangan rohani. Kita harus jadi seorang yang berani, ya, tidak boleh penakut. Sebab Tuhan sendiri yang akan memimpin kita dan membawa kita meraih kemenangan demi kemenangan. Ya, mari kita mungkin saat ini tidak mengalami peperangan-peperangan seperti pada zamannya Israel, ya, menghadapi peperangan-peperangan melawan raja-raja yang ada, ya, tetapi peperangan kita adalah peperangan rohani. Mari kita mau terus percaya kepada Tuhan dan jangan menjadi orang yang penakut, tapi kita harus menjadi orang yang berani karena Tuhan juga memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, penakut, tetapi keberanian. Kalau tidak salah terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji nama Tuhan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan. Yang terakhir, karena Daud
tulus dan setia. Ya. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 dan ayat 11. Mazmur 26 ayat 1 dan 11 dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita terus hidup di dalam ketulusan, dalam kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan dan kesetiaan selalu membawa kita kepada puncak kemenangan. Orang yang tulus dan setia pada awalnya mungkin akan menjadi bahan tertawaan karena dianggap bodoh. Tetapi perjuangan orang yang tulus dan setia selalu berakhir pada kemenangan dan kesuksesan. Bagi orang yang dikenan Tuhan dan yang setia hidup di dalam kehendaknya Tuhan, tidak ada gunung yang terlalu tinggi hingga tidak dapat didaki. Karena bagi kita yang ada di dalam Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita belajar seperti Daud, hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang hidup berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Itulah yang sanggup dan mampu untuk menguatkan kami sehingga kami sanggup melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik kami yang di gereja, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Biarlah firman Tuhan ini kita masukkan di dalam hati kita renungkan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita berkenan di hati Tuhan. Terus kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mengenal Tuhan dengan benar seperti Daud. Terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menjadi seorang yang penakut, tapi menjadi orang yang penuh keberanian. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dan kita mau terus belajar hidup dalam ketulusan dan kesetiaan. Dan kami yakin kalau 4 hal ini ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Apapun itu, bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kalau pada malam hari ini, kami sudah menyelesaikan semua doa malam kami. Dan biarlah kiranya apa yang sudah kami kerjakan, semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan
Engkau terus menolong dan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu yang ada, yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam secara online ini. Tuhan, apapun keberadaan kami, Tuhan sudah memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa malam kami pada kesempatan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah doa malam besok pada pukul yang sama 18.30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.